Pemimpin Rusia Vladimir Putin berpidato dalam Forum Ekonomi Internasional SPIEF pada Jumat 17 Juni 2022. Gelagat Putin saat memberikan pidato menjadi sorotan lantaran dianggap kurang wajar. Putin disebut gelisah, meringis, berkeringat, dan kembung saat sedang memberikan pidato panjang di atas panggung. Pemimpin Rusia Vladimir Putin berpidato dalam Forum Ekonomi Internasional SPIEF pada Jumat 17 Juni 2022. Gelagat Putin saat memberikan pidato menjadi sorotan lantaran dianggap kurang wajar. Putin disebut gelisah, meringis, berkeringat, dan kembung saat sedang memberikan pidato panjang di atas panggung. Dalam pidatonya, Rusia membahas soal masa depan ekonomi dunia, termasuk operasi khusus yang saat ini sedang dilakukan di Ukraina. Media asal Britania Raya menyebut Putin tampak tak nyaman dan terus-menerus bergeser di atas kursinya. Tangannya juga disebut bergerak secara gelisah. Ia tampak duduk merosot di kursinya, sering beristirahat di sudut yang aneh, dan meringkuk ke tangan dalam posisi seperti cakar. Kaki Putin juga terus berputar, menggeliat, dan bergoyang. Pemimpin Rusia itu juga muncul dengan ciri khas wajahnya yang membengkak saat berbicara tentang berbagai topik termasuk perangnya di Ukraina. Dikabarkan sejauh ini desas-desus soal kesehatan Putin memang sering muncul. Namun laporan tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak-pihak terkait. Setiap penampilan publik Putin sekarang sedang dibedah sebagai pemimpin yang sudah tua. Sementara itu soal desas-desus kesehatan Putin, pejabat Kremlin terus membantah secara konsisten. Dalam forum tersebut, Putin menjawab beberapa pertanyaan. Pemimpin Rusia itu menjelaskan mengapa pasukan Rusia tidak menyerbu garis pertahanan Ukraina yang berada di dekat Donetsk, serta beberapa pertanyaan lain. Zelensky melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat 17 Juni 2022. Percakapan antara keduanya tampak canggung hingga mengundang banyak komentar dari berbagai pihak. Bahkan foto keduanya banyak dijadikan meme hingga viral di media sosial. Foto tersebut menampilkan Macron seolah-olah sedang memeluk Zelensky yang dingin, namun Zelensky justru tak merespons. Dalam kondisi itu, Presiden Prancis yang terkenal taktil justru mengatakan sesuatu ke telinga Zelensky. Foto itu diambil setelah pertemuan dengan Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, dan Presiden Rumania Klaus Iohannis. Fotografer bernama Marin mengatakan ada perbedaan penampilan yang sangat mencolok antara keduanya. Sebelum foto yang viral tersebut, Macron dan Zelensky bersalaman dengan posisi seperti adu panco. Foto itu juga menjadi viral di media sosial. Foto tersebut dibumbui dengan keterangan mengenai ketegangan di masa lalu yang pernah melibatkan Macron dan Zelensky atas telepon berulang Presiden Prancis dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu 18 Juni 2022, dalam konferensi persnya, Zelensky bersikeras dirinya dan Macron telah membuka halaman baru. Begitu pula dengan Macron yang memastikan hubungannya dengan Zelensky tetap baik.
Sebuah jet tempur milik Rusia Su-25 dilaporkan jatuh pada Jumat 17 Juni 2022. Pesawat tersebut hancur setelah menghantam tanah di wilayah Belgorod, Rusia. Dalam video yang beredar, kobaran api masih tampak menyala dan menghanguskan badan pesawat. Area hijau di lokasi pesawat jatuh juga ikut terbakar. Insiden itu mengakibatkan pesawat hanya tersisa puing-puing saja. Otoritas setempat menjelaskan pesawat itu jatuh karena kerusakan teknis. Pesawat meledak setelah menabrak sebuah lapangan di distrik Karochansky yang terletak di timur laut ibu kota regional Belgorod. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan bangunan dalam insiden kali ini. Militer menyatakan pilot terlempar dari pesawat dan dapat diselamatkan. Dikutip dari Russia Today, Su-25 adalah jet satu kursi dengan lebih dari 4 dekade sejarah operasional. Pesawat subsonik ini dimaksudkan untuk mendukung pasukan darat selama pertempuran di Ukraina. Angkatan Udara Rusia mengoperasikan sekitar 200 pesawat semacam ini, termasuk 80 varian Su-25SM yang dikembangkan. Sebuah rekaman belasan rudal menghancurkan wilayah Nikolaev, Ukraina beredar. Rekaman tersebut dirilis oleh Kementerian Resmi Rusia pada Jumat 17 Juni. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa serangan rudal jelajah Rusia ini menyasar pada infrastruktur pertahanan musuh di Nikolaev pada Jumat pagi. Dari rekaman video tampak beberapa rudal menghantam bangunan dan mengakibatkan kehancuran yang cukup besar. Suara ledakan hingga menggetarkan wilayah sekitar ini juga disertai api besar yang membumbung diwarnai asap tebal dan pekat. Rudal-rudal tersebut menghantam bangunan tinggi yang langsung hancur lebur. Namun sejauh ini klaim video tersebut masih belum dikonfirmasi lebih lanjut oleh Kementerian Ukraina. Nikolaev sendiri merupakan sebuah kota di dekat Laut Hitam Ukraina Selatan. Nikolaev memiliki lebih dari 450.000 penduduk dan merupakan kota terbesar ke-9 saat ini di Ukraina. Di wilayah itu juga menjadi lokasi pembuatan kapal besar. Ada setidaknya 3 pabrik pembuatan kapal besar di wilayah tersebut yang juga bisa memproduksi mesin energi.
Sebuah rekaman video menunjukkan beberapa ledakan di fasilitas penyimpanan militer yang diduduki oleh Rusia. Dilaporkan gudang amunisi di wilayah Luhansk, Tenggara Ukraina ini berada di bawah kendali pasukan militer Kremlin. Dalam rekaman video tampak bangunan hancur dalam serangkaian ledakan besar di mana percikan api juga terlihat di atas gudang. Asap hitam tebal juga mengepul ke langit dari gudang tersebut. Penghancuran lokasi ini diklaim Ukraina untuk menjadi pukulan telak bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Selama ini pasukan Moskow telah berjuang untuk mempertahankan artileri penting yang dibutuhkan untuk mengejar invasi. Video tersebut muncul di berbagai media sosial, di antaranya adalah Twitter. Dilaporkan saat ini militer Ukraina sedang diperkuat dengan kedatangan senjata artileri jarak jauh dari sekutu Eropa, termasuk janji Inggris yang menyediakan sistem roket multi peluncuran. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi bahwa Inggris menghadiahkan sistem peluncuran roket canggih ke Ukraina sebagai tanggapan atas invasi Rusia yang sedang berlangsung. Teknologi ini digambarkan sangat canggih dan mampu menyerang target hingga 80 km jauhnya dengan akurasi yang tepat. Bukti kengerian pasukan Rusia saat menangkap pejuang Amerika Serikat dirilis. Dalam potret tersebut terungkap bagaimana kondisi pasukan Amerika Serikat yang berjuang menjadi sukarelawan di Ukraina. Dikutip dari Express.co diketahui dua tentara Amerika Serikat tersebut adalah Alexander Duyeke, 39 tahun, dan juga Andy Hunis, 27 tahun. Keduanya berasal dari Alabama dan pergi ke Ukraina menjadi pejuang sukarela untuk melawan Rusia. Laporan bahwa dua warga Amerika Serikat ini ditangkap pasukan Rusia telah dibenarkan oleh pejabat Amerika Serikat. Gedung Putih mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang bekerja keras untuk mengetahui kondisi dua warganya itu. Dalam foto yang dirilis pasukan Rusia, tampak dua pria dengan perlengkapan tempur lengkap berada di belakang sebuah kendaraan. Tangan keduanya berada di belakang punggung dan wajahnya penuh noda. Foto tersebut dibagikan oleh akun Twitter Dasko Pasko di Donetsk, sebuah kota industri di Ukraina Timur pada Kamis kemarin. Washington juga mengaku belum bisa bertanya pada Moskow soal dua warganya yang dilaporkan ditangkap di Ukraina oleh pasukan Putin. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price menuturkan, saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut soal kebenaran foto tersebut.
Presiden Belarus Alexander Lukashenko memberikan peringatan keras kepada Ukraina. Lukashenko menyebut jika Ukraina berani menyerang kota-kota di Rusia, maka serangan balasan akan datang. Disebutkan serangan itu akan lebih besar lagi menggunakan senjata baru Rusia. Hal ini disampaikan Alexander Lukashenko pada Jumat 17 Juni 2022 waktu setempat. Lukashenko memperingatkan pihak berwenang Ukraina agar jangan sampai menyerang kota-kota di Rusia. Kota yang dimaksud antara lain Kursk, Rostov, Orel, Belgorod, dan kota-kota tetangga. Jika Ukraina masih nekat menyerang, maka Rusia tak segan membalasnya dengan serangan balasan yang lebih besar. Menurut Lukashenko, Rusia akan menggunakan senjata baru dalam hal ini. Dikutip dari TASS, peringatan ini muncul setelah Ukraina meminta kiriman rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia. Namun semua itu kembali pada Amerika Serikat yang telah menjadi pendorong perang selama ini. Lukashenko mengingat bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji akan mengalokasikan $1,5 miliar Amerika Serikat ke Ukraina setiap bulan. Dana sebesar itu tentu saja untuk kebutuhan perang. Menurut Lukashenko, orang Amerika sejatinya telah kalah namun tak mau dikalahkan. Dengan kekayaan yang dimiliki, Amerika disebut ingin menjadi yang teratas dan menguasai seluruh dunia. Beberapa waktu belakangan getol membantu Ukraina, kini dukungan Amerika Serikat untuk Kiev mulai berkurang. Terbaru, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan melarang dua menterinya memberikan dukungan pada Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sempat menegur dua pejabat tinggi agar mengurangi retorika mereka dalam mendukung Ukraina. Teguran itu dilayangkan oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Dalam beberapa kesempatan, Amerika Serikat sebelumnya menegaskan bahwa negaranya membantu Ukraina dan berupaya melemahkan Rusia agar tidak meluncurkan serangan. Namun justru seusai pernyataan tersebut, Biden langsung menelpon dua pejabat senior itu. Blinken dan Austin mendapatkan panggilan setelah mereka lepas landas dengan pesawat terpisah dari Polandia. Biden mengatakan bahwa Austin dan Blinken bertindak terlalu jauh dan memerintahkan pejabatnya itu mengurangi suaranya. Biden dilaporkan khawatir bahwa kata-kata Austin dapat menetapkan tujuan tidak realistis dan justru memperpanjang konflik. Ketidaksenangan Biden mencerminkan kekhawatiran di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Walaupun Ukraina berhasil bertahan melawan gempuran Rusia, konflik ini berpotensi menjadi perang gesekan. Pasukan Rusia pun mulai membuat kemajuan setelah misinya merebut ibu kota Kiev gagal di awal invasi. Kini tentara Rusia mendominasi dalam perang di Donbas, Ukraina Timur. Beberapa kali Putin juga mengaku tak segan melawan negara barat yang memberi bantuan pada Ukraina. Satu di antaranya adalah Amerika Serikat.
Pemimpin Rusia Vladimir Putin berpidato dalam Forum Ekonomi Internasional SPIEF pada Jumat 17 Juni 2022. Gelagat Putin saat memberikan pidato menjadi sorotan lantaran dianggap kurang wajar. Putin disebut gelisah, meringis, berkeringat, dan kembung saat sedang memberikan pidato panjang di atas panggung. Dalam pidatonya, Rusia membahas soal masa depan ekonomi dunia, termasuk operasi khusus yang saat ini sedang dilakukan di Ukraina. Media asal Britania Raya menyebut Putin tampak tak nyaman dan terus-menerus bergeser di atas kursinya. Tangannya juga disebut bergerak secara gelisah. Ia tampak duduk merosot di kursinya, sering beristirahat di sudut yang aneh, dan meringkuk ke tangan dalam posisi seperti cakar. Kaki Putin juga terus berputar, menggeliat, dan bergoyang. Pemimpin Rusia itu juga muncul dengan ciri khas wajahnya yang membengkak saat berbicara tentang berbagai topik termasuk perangnya di Ukraina. Dikabarkan sejauh ini desas-desus soal kesehatan Putin memang sering muncul. Namun laporan tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak-pihak terkait. Setiap penampilan publik Putin sekarang sedang dibedah sebagai pemimpin yang sudah tua. Sementara itu soal desas-desus kesehatan Putin, pejabat Kremlin terus membantah secara konsisten. Dalam forum tersebut, Putin menjawab beberapa pertanyaan. Pemimpin Rusia itu menjelaskan mengapa pasukan Rusia tidak menyerbu garis pertahanan Ukraina yang berada di dekat Donetsk, serta beberapa pertanyaan lain. Zelensky melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat 17 Juni 2022. Percakapan antara keduanya tampak canggung hingga mengundang banyak komentar dari berbagai pihak. Bahkan foto keduanya banyak dijadikan meme hingga viral di media sosial. Foto tersebut menampilkan Macron seolah-olah sedang memeluk Zelensky yang dingin, namun Zelensky justru tak merespons. Dalam kondisi itu, Presiden Prancis yang terkenal taktil justru mengatakan sesuatu ke telinga Zelensky. Foto itu diambil setelah pertemuan dengan Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, dan Presiden Rumania Klaus Iohannis. Fotografer bernama Marin mengatakan ada perbedaan penampilan yang sangat mencolok antara keduanya. Sebelum foto yang viral tersebut, Macron dan Zelensky bersalaman dengan posisi seperti adu panco. Foto itu juga menjadi viral di media sosial. Foto tersebut dibumbui dengan keterangan mengenai ketegangan di masa lalu yang pernah melibatkan Macron dan Zelensky atas telepon berulang Presiden Prancis dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu 18 Juni 2022, dalam konferensi persnya, Zelensky bersikeras dirinya dan Macron telah membuka halaman baru. Begitu pula dengan Macron yang memastikan hubungannya dengan Zelensky tetap baik.
Sebuah jet tempur milik Rusia Su-25 dilaporkan jatuh pada Jumat 17 Juni 2022. Pesawat tersebut hancur setelah menghantam tanah di wilayah Belgorod, Rusia. Dalam video yang beredar, kobaran api masih tampak menyala dan menghanguskan badan pesawat. Area hijau di lokasi pesawat jatuh juga ikut terbakar. Insiden itu mengakibatkan pesawat hanya tersisa puing-puing saja. Otoritas setempat menjelaskan pesawat itu jatuh karena kerusakan teknis. Pesawat meledak setelah menabrak sebuah lapangan di distrik Karochansky yang terletak di timur laut ibu kota regional Belgorod. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan bangunan dalam insiden kali ini. Militer mengatakan pilot terlempar dari pesawat dan dapat diselamatkan. Dikutip dari Russia Today, Su-25 adalah jet satu kursi dengan lebih dari 4 dekade sejarah operasional. Pesawat subsonik ini dimaksudkan untuk mendukung pasukan darat selama pertempuran di Ukraina. Angkatan Udara Rusia mengoperasikan sekitar 200 pesawat semacam ini, termasuk 80 varian Su-25SM yang dikembangkan. Sebuah rekaman belasan rudal menghancurkan wilayah Nikolaev, Ukraina beredar. Rekaman tersebut dirilis oleh Kementerian Resmi Rusia pada Jumat 17 Juni. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa serangan rudal jelajah Rusia ini menyasar pada infrastruktur pertahanan musuh di Nikolaev pada Jumat pagi. Dari rekaman video tampak beberapa rudal menghantam bangunan dan mengakibatkan kehancuran yang cukup besar. Suara ledakan hingga menggetarkan wilayah sekitar ini juga disertai api besar yang membumbung diwarnai asap tebal dan pekat. Rudal-rudal tersebut menghantam bangunan tinggi yang langsung hancur lebur. Namun sejauh ini klaim video tersebut masih belum dikonfirmasi lebih lanjut oleh Kementerian Ukraina. Nikolaev sendiri merupakan sebuah kota di dekat Laut Hitam Ukraina Selatan. Nikolaev memiliki lebih dari 450.000 penduduk dan merupakan kota terbesar ke-9 saat ini di Ukraina. Di wilayah itu juga menjadi lokasi pembuatan kapal besar. Ada setidaknya 3 pabrik pembuatan kapal besar di wilayah tersebut yang juga bisa memproduksi mesin energi.
Sebuah rekaman video menunjukkan beberapa ledakan di fasilitas penyimpanan militer yang diduduki oleh Rusia. Dilaporkan gudang amunisi di wilayah Luhansk, Tenggara Ukraina ini berada di bawah kendali pasukan militer Kremlin. Dalam rekaman video tampak bangunan hancur dalam serangkaian ledakan besar di mana percikan api juga terlihat di atas gudang. Asap hitam tebal juga mengepul ke langit dari gudang tersebut. Penghancuran lokasi ini diklaim Ukraina untuk menjadi pukulan telak bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Selama ini pasukan Moskow telah berjuang untuk mempertahankan artileri penting yang dibutuhkan untuk mengejar invasi. Video tersebut muncul di berbagai media sosial, di antaranya adalah Twitter. Dilaporkan saat ini militer Ukraina sedang diperkuat dengan kedatangan senjata artileri jarak jauh dari sekutu Eropa, termasuk janji Inggris yang menyediakan sistem roket multi peluncuran. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi bahwa Inggris menghadiahkan sistem peluncuran roket canggih ke Ukraina sebagai tanggapan atas invasi Rusia yang sedang berlangsung. Teknologi ini digambarkan sangat canggih dan mampu menyerang target hingga 80 km jauhnya dengan akurasi yang tepat. Bukti kengerian pasukan Rusia saat menangkap pejuang Amerika Serikat dirilis. Dalam potret tersebut terungkap bagaimana kondisi pasukan Amerika Serikat yang berjuang menjadi sukarelawan di Ukraina. Dikutip dari Express.co diketahui dua tentara Amerika Serikat tersebut adalah Alexander Duyeke, 39 tahun, dan juga Andy Hunis, 27 tahun. Keduanya berasal dari Alabama dan pergi ke Ukraina menjadi pejuang sukarela untuk melawan Rusia. Laporan bahwa dua warga Amerika Serikat ini ditangkap pasukan Rusia telah dibenarkan oleh pejabat Amerika Serikat. Gedung Putih mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang bekerja keras untuk mengetahui kondisi dua warganya itu. Dalam foto yang dirilis pasukan Rusia, tampak dua pria dengan perlengkapan tempur lengkap berada di belakang sebuah kendaraan. Tangan keduanya berada di belakang punggung dan wajahnya penuh noda. Foto tersebut dibagikan oleh akun Twitter Dasko Pasko di Donetsk, sebuah kota industri di Ukraina Timur pada Kamis kemarin. Washington juga mengaku belum bisa bertanya pada Moskow soal dua warganya yang dilaporkan ditangkap di Ukraina oleh pasukan Putin. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price menuturkan, saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut soal kebenaran foto tersebut.
Presiden Belarus Alexander Lukashenko memberikan peringatan keras kepada Ukraina. Lukashenko menyebut jika Ukraina berani menyerang kota-kota di Rusia, maka serangan balasan akan datang. Disebutkan serangan itu akan lebih besar lagi menggunakan senjata baru Rusia. Hal ini disampaikan Alexander Lukashenko pada Jumat 17 Juni 2022 waktu setempat. Lukashenko memperingatkan pihak berwenang Ukraina agar jangan sampai menyerang kota-kota di Rusia. Kota yang dimaksud antara lain Kursk, Rostov, Orel, Belgorod, dan kota-kota tetangga. Jika Ukraina masih nekat menyerang, maka Rusia tak segan membalasnya dengan serangan balasan yang lebih besar. Menurut Lukashenko, Rusia akan menggunakan senjata baru dalam hal ini. Dikutip dari TASS, peringatan ini muncul setelah Ukraina meminta kiriman rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia. Namun semua itu kembali pada Amerika Serikat yang telah menjadi pendorong perang selama ini. Lukashenko mengingat bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji akan mengalokasikan $1,5 miliar Amerika Serikat ke Ukraina setiap bulan. Dana sebesar itu tentu saja untuk kebutuhan perang. Menurut Lukashenko, orang Amerika sejatinya telah kalah namun tak mau dikalahkan. Dengan kekayaan yang dimiliki, Amerika disebut ingin menjadi yang teratas dan menguasai seluruh dunia. Beberapa waktu belakangan getol membantu Ukraina, kini dukungan Amerika Serikat untuk Kiev mulai berkurang. Terbaru, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan melarang dua menterinya memberikan dukungan pada Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sempat menegur dua pejabat tinggi agar mengurangi retorika mereka dalam mendukung Ukraina. Teguran itu dilayangkan oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Dalam beberapa kesempatan, Amerika Serikat sebelumnya menegaskan bahwa negaranya membantu Ukraina dan berupaya melemahkan Rusia agar tidak meluncurkan serangan. Namun justru seusai pernyataan tersebut, Biden langsung menelpon dua pejabat senior itu. Blinken dan Austin mendapatkan panggilan setelah mereka lepas landas dengan pesawat terpisah dari Polandia. Biden mengatakan bahwa Austin dan Blinken bertindak terlalu jauh dan memerintahkan pejabatnya itu mengurangi suaranya. Biden dilaporkan khawatir bahwa kata-kata Austin dapat menetapkan tujuan tidak realistis dan justru memperpanjang konflik. Ketidaksenangan Biden mencerminkan kekhawatiran di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Walaupun Ukraina berhasil bertahan melawan gempuran Rusia, konflik ini berpotensi menjadi perang gesekan. Pasukan Rusia pun mulai membuat kemajuan setelah misinya merebut ibu kota Kiev gagal di awal invasi. Kini tentara Rusia mendominasi dalam perang di Donbas, Ukraina Timur. Beberapa kali Putin juga mengaku tak segan melawan negara barat yang memberi bantuan pada Ukraina. Satu di antaranya adalah Amerika Serikat.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Pemimpin Rusia Vladimir Putin berpidato dalam Forum Ekonomi Internasional SPIEF pada Jumat 17 Juni 2022. Gelagat Putin saat memberikan pidato menjadi sorotan lantaran dianggap kurang wajar. Putin disebut gelisah, meringis, berkeringat, dan kembung saat sedang memberikan pidato panjang di atas panggung. Pemimpin Rusia Vladimir Putin berpidato dalam Forum Ekonomi Internasional SPIEF pada Jumat 17 Juni 2022. Gelagat Putin saat memberikan pidato menjadi sorotan lantaran dianggap kurang wajar. Putin disebut gelisah, meringis, berkeringat, dan kembung saat sedang memberikan pidato panjang di atas panggung. Dalam pidatonya, Rusia membahas soal masa depan ekonomi dunia termasuk operasi khusus yang saat ini sedang dilakukan di Ukraina. Media asal Britania Raya menyebut Putin tampak tak nyaman dan terus-menerus bergeser di atas kursinya. Tangannya juga disebut bergerak secara gelisah. Ia tampak duduk merosot di kursinya, sering beristirahat di sudut yang aneh, dan meringkuk ke tangan dalam posisi seperti cakar. Kaki Putin juga terus berputar, menggeliat, dan bergoyang. Pemimpin Rusia itu juga muncul dengan ciri khas wajahnya yang membengkak saat berbicara tentang berbagai topik termasuk perangnya di Ukraina. Dikabarkan sejauh ini desas-desus soal kesehatan Putin memang sering muncul. Namun laporan tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak-pihak terkait. Setiap penampilan publik Putin sekarang sedang dibedah sebagai pemimpin yang sudah tua. Sementara itu soal desas-desus kesehatan Putin, pejabat Kremlin terus membantah secara konsisten. Dalam forum tersebut, Putin menjawab beberapa pertanyaan. Pemimpin Rusia itu menjelaskan mengapa pasukan Rusia tidak menyerbu garis pertahanan Ukraina yang berada di dekat Donetsk, serta beberapa pertanyaan lain. Zelensky melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat 17 Juni 2022. Percakapan antara keduanya tampak canggung hingga mengundang banyak komentar dari berbagai pihak. Bahkan foto keduanya banyak dijadikan meme hingga viral di media sosial. Foto tersebut menampilkan Macron seolah-olah sedang memeluk Zelensky yang dingin, namun Zelensky justru tak merespons. Dalam kondisi itu, Presiden Prancis yang terkenal taktil justru mengatakan sesuatu ke telinga Zelensky. Foto itu diambil setelah pertemuan dengan Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, dan Presiden Rumania Klaus Iohannis. Fotografer bernama Marin mengatakan ada perbedaan penampilan yang sangat mencolok antara keduanya. Sebelum foto yang viral tersebut, Macron dan Zelensky bersalaman dengan posisi seperti adu panco. Foto itu juga menjadi viral di media sosial. Foto tersebut dibumbui dengan keterangan mengenai ketegangan di masa lalu yang pernah melibatkan Macron dan Zelensky atas telepon berulang Presiden Prancis dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu 18 Juni 2022, dalam konferensi persnya, Zelensky bersikeras dirinya dan Macron telah membuka halaman baru. Begitu pula dengan Macron yang memastikan hubungannya dengan Zelensky tetap baik.
Sebuah jet tempur milik Rusia Su-25 dilaporkan jatuh pada Jumat 17 Juni 2022. Pesawat tersebut hancur setelah menghantam tanah di wilayah Belgorod, Rusia. Dalam video yang beredar, kobaran api masih tampak menyala dan menghanguskan badan pesawat. Area hijau di lokasi pesawat jatuh juga ikut terbakar. Insiden itu mengakibatkan pesawat hanya tersisa puing-puing saja. Otoritas setempat menjelaskan pesawat itu jatuh karena kerusakan teknis. Pesawat meledak setelah menabrak sebuah lapangan di distrik Karochansky yang terletak di timur laut ibu kota regional Belgorod. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan bangunan dalam insiden kali ini. Militer menyatakan pilot terlempar dari pesawat dan dapat diselamatkan. Dikutip dari Russia Today, Su-25 adalah jet satu kursi dengan lebih dari 4 dekade sejarah operasional. Pesawat subsonik ini dimaksudkan untuk mendukung pasukan darat selama pertempuran di Ukraina. Angkatan Udara Rusia mengoperasikan sekitar 200 pesawat semacam ini, termasuk 80 varian Su-25SM yang dikembangkan. Sebuah rekaman belasan rudal menghancurkan wilayah Nikolaev, Ukraina beredar. Rekaman tersebut dirilis oleh Kementerian Resmi Rusia pada Jumat 17 Juni. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa serangan rudal jelajah Rusia ini menyasar pada infrastruktur pertahanan musuh di Nikolaev pada Jumat pagi. Dari rekaman video tampak beberapa rudal menghantam bangunan dan mengakibatkan kehancuran yang cukup besar. Suara ledakan hingga menggetarkan wilayah sekitar ini juga disertai api besar yang membumbung diwarnai asap tebal dan pekat. Rudal-rudal tersebut menghantam bangunan tinggi yang langsung hancur lebur. Namun sejauh ini klaim video tersebut masih belum dikonfirmasi lebih lanjut oleh Kementerian Ukraina. Nikolaev sendiri merupakan sebuah kota di dekat Laut Hitam Ukraina Selatan. Nikolaev memiliki lebih dari 450.000 penduduk dan merupakan kota terbesar ke-9 saat ini di Ukraina. Di wilayah itu juga menjadi lokasi pembuatan kapal besar. Ada setidaknya 3 pabrik pembuatan kapal besar di wilayah tersebut yang juga bisa memproduksi mesin energi.
Sebuah rekaman video menunjukkan beberapa ledakan di fasilitas penyimpanan militer yang diduduki oleh Rusia. Dilaporkan gudang amunisi di wilayah Luhansk, Tenggara Ukraina ini berada di bawah kendali pasukan militer Kremlin. Dalam rekaman video tampak bangunan hancur dalam serangkaian ledakan besar di mana percikan api juga terlihat di atas gudang. Asap hitam tebal juga mengepul ke langit dari gudang tersebut. Penghancuran lokasi ini diklaim Ukraina untuk menjadi pukulan telak bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Selama ini pasukan Moskow telah berjuang untuk mempertahankan artileri penting yang dibutuhkan untuk mengejar invasi. Video tersebut muncul di berbagai media sosial, di antaranya adalah Twitter. Dilaporkan saat ini militer Ukraina sedang diperkuat dengan kedatangan senjata artileri jarak jauh dari sekutu Eropa, termasuk janji Inggris yang menyediakan sistem roket multi peluncuran. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi bahwa Inggris menghadiahkan sistem peluncuran roket canggih ke Ukraina sebagai tanggapan atas invasi Rusia yang sedang berlangsung. Teknologi ini digambarkan sangat canggih dan mampu menyerang target hingga 80 km jauhnya dengan akurasi yang tepat. Bukti kengerian pasukan Rusia saat menangkap pejuang Amerika Serikat dirilis. Dalam potret tersebut terungkap bagaimana kondisi pasukan Amerika Serikat yang berjuang menjadi sukarelawan di Ukraina. Dikutip dari Express.co diketahui dua tentara Amerika Serikat tersebut adalah Alexander Duyeke, 39 tahun, dan juga Andy Hunis, 27 tahun. Keduanya berasal dari Alabama dan pergi ke Ukraina menjadi pejuang sukarela untuk melawan Rusia. Laporan bahwa dua warga Amerika Serikat ini ditangkap pasukan Rusia telah dibenarkan oleh pejabat Amerika Serikat. Gedung Putih mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang bekerja keras untuk mengetahui kondisi dua warganya itu. Dalam foto yang dirilis pasukan Rusia, tampak dua pria dengan perlengkapan tempur lengkap berada di belakang sebuah kendaraan. Tangan keduanya berada di belakang punggung dan wajahnya penuh noda. Foto tersebut dibagikan oleh akun Twitter Dasko Pasko di Donetsk, sebuah kota industri di Ukraina Timur pada Kamis kemarin. Washington juga mengaku belum bisa bertanya pada Moskow soal dua warganya yang dilaporkan ditangkap di Ukraina oleh pasukan Putin. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price menuturkan, saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut soal kebenaran foto tersebut.
Presiden Belarus Alexander Lukashenko memberikan peringatan keras kepada Ukraina. Lukashenko menyebut jika Ukraina berani menyerang kota-kota di Rusia, maka serangan balasan akan datang. Disebutkan serangan itu akan lebih besar lagi menggunakan senjata baru Rusia. Hal ini disampaikan Alexander Lukashenko pada Jumat 17 Juni 2022 waktu setempat. Lukashenko memperingatkan pihak berwenang Ukraina agar jangan sampai menyerang kota-kota di Rusia. Kota yang dimaksud antara lain Kursk, Rostov, Orel, Belgorod, dan kota-kota tetangga. Jika Ukraina masih nekat menyerang, maka Rusia tak segan membalasnya dengan serangan balasan yang lebih besar. Menurut Lukashenko, Rusia akan menggunakan senjata baru dalam hal ini. Dikutip dari TASS, peringatan ini muncul setelah Ukraina meminta kiriman rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia. Namun semua itu kembali pada Amerika Serikat yang telah menjadi pendorong perang selama ini. Lukashenko mengingat bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji akan mengalokasikan $1,5 miliar Amerika Serikat ke Ukraina setiap bulan. Dana sebesar itu tentu saja untuk kebutuhan perang. Menurut Lukashenko, orang Amerika sejatinya telah kalah namun tak mau dikalahkan. Dengan kekayaan yang dimiliki, Amerika disebut ingin menjadi yang teratas dan menguasai seluruh dunia. Beberapa waktu belakangan getol membantu Ukraina, kini dukungan Amerika Serikat untuk Kiev mulai berkurang. Terbaru, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan melarang dua menterinya memberikan dukungan pada Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sempat menegur dua pejabat tinggi agar mengurangi retorika mereka dalam mendukung Ukraina. Teguran itu dilayangkan oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Dalam beberapa kesempatan, Amerika Serikat sebelumnya menegaskan bahwa negaranya membantu Ukraina dan berupaya melemahkan Rusia agar tidak meluncurkan serangan. Namun justru seusai pernyataan tersebut, Biden langsung menelpon dua pejabat senior itu. Blinken dan Austin mendapatkan panggilan setelah mereka lepas landas dengan pesawat terpisah dari Polandia. Biden mengatakan bahwa Austin dan Blinken bertindak terlalu jauh dan memerintahkan pejabatnya itu mengurangi suaranya. Biden dilaporkan khawatir bahwa kata-kata Austin dapat menetapkan tujuan tidak realistis dan justru memperpanjang konflik. Ketidaksenangan Biden mencerminkan kekhawatiran di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Walaupun Ukraina berhasil bertahan melawan gempuran Rusia, konflik ini berpotensi menjadi perang gesekan. Pasukan Rusia pun mulai membuat kemajuan setelah misinya merebut ibu kota Kiev gagal di awal invasi. Kini tentara Rusia mendominasi dalam perang di Donbas, Ukraina Timur. Beberapa kali Putin juga mengaku tak segan melawan negara barat yang memberi bantuan pada Ukraina. Satu di antaranya adalah Amerika Serikat.
Pemimpin Rusia Vladimir Putin berpidato dalam Forum Ekonomi Internasional SPIEF pada Jumat 17 Juni 2022. Gelagat Putin saat memberikan pidato menjadi sorotan lantaran dianggap kurang wajar. Putin disebut gelisah, meringis, berkeringat, dan kembung saat sedang memberikan pidato panjang di atas panggung. Dalam pidatonya, Rusia membahas soal masa depan ekonomi dunia, termasuk operasi khusus yang saat ini sedang dilakukan di Ukraina. Media asal Britania Raya menyebut Putin tampak tak nyaman dan terus-menerus bergeser di atas kursinya. Tangannya juga disebut bergerak secara gelisah. Ia tampak duduk merosot di kursinya, sering beristirahat di sudut yang aneh, dan meringkuk ke tangan dalam posisi seperti cakar. Kaki Putin juga terus berputar, menggeliat, dan bergoyang. Pemimpin Rusia itu juga muncul dengan ciri khas wajahnya yang membengkak saat berbicara tentang berbagai topik termasuk perangnya di Ukraina. Dikabarkan sejauh ini desas-desus soal kesehatan Putin memang sering muncul. Namun laporan tersebut belum dikonfirmasi oleh pihak-pihak terkait. Setiap penampilan publik Putin sekarang sedang dibedah sebagai pemimpin yang sudah tua. Sementara itu soal desas-desus kesehatan Putin, pejabat Kremlin terus membantah secara konsisten. Dalam forum tersebut, Putin menjawab beberapa pertanyaan. Pemimpin Rusia itu menjelaskan mengapa pasukan Rusia tidak menyerbu garis pertahanan Ukraina yang berada di dekat Donetsk, serta beberapa pertanyaan lain. Zelensky melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat 17 Juni 2022. Percakapan antara keduanya tampak canggung hingga mengundang banyak komentar dari berbagai pihak. Bahkan foto keduanya banyak dijadikan meme hingga viral di media sosial. Foto tersebut menampilkan Macron seolah-olah sedang memeluk Zelensky yang dingin, namun Zelensky justru tak merespons. Dalam kondisi itu, Presiden Prancis yang terkenal taktil justru mengatakan sesuatu ke telinga Zelensky. Foto itu diambil setelah pertemuan dengan Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, dan Presiden Rumania Klaus Iohannis. Fotografer bernama Marin mengatakan ada perbedaan penampilan yang sangat mencolok antara keduanya. Sebelum foto yang viral tersebut, Macron dan Zelensky bersalaman dengan posisi seperti adu panco. Foto itu juga menjadi viral di media sosial. Foto tersebut dibumbui dengan keterangan mengenai ketegangan di masa lalu yang pernah melibatkan Macron dan Zelensky atas telepon berulang Presiden Prancis dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu 18 Juni 2022, dalam konferensi persnya, Zelensky bersikeras dirinya dan Macron telah membuka halaman baru. Begitu pula dengan Macron yang memastikan hubungannya dengan Zelensky tetap baik.
Sebuah jet tempur milik Rusia Su-25 dilaporkan jatuh pada Jumat 17 Juni 2022. Pesawat tersebut hancur setelah menghantam tanah di wilayah Belgorod, Rusia. Dalam video yang beredar, kobaran api masih tampak menyala dan menghanguskan badan pesawat. Area hijau di lokasi pesawat jatuh juga ikut terbakar. Insiden itu mengakibatkan pesawat hanya tersisa puing-puing saja. Otoritas setempat menjelaskan pesawat itu jatuh karena kerusakan teknis. Pesawat meledak setelah menabrak sebuah lapangan di distrik Karochansky yang terletak di timur laut ibu kota regional Belgorod. Tidak ada korban jiwa atau kerusakan bangunan dalam insiden kali ini. Militer mengatakan pilot terlempar dari pesawat dan dapat diselamatkan. Dikutip dari Russia Today, Su-25 adalah jet satu kursi dengan lebih dari 4 dekade sejarah operasional. Pesawat subsonik ini dimaksudkan untuk mendukung pasukan darat selama pertempuran di Ukraina. Angkatan Udara Rusia mengoperasikan sekitar 200 pesawat semacam ini, termasuk 80 varian Su-25SM yang dikembangkan. Sebuah rekaman belasan rudal menghancurkan wilayah Nikolaev, Ukraina beredar. Rekaman tersebut dirilis oleh Kementerian Resmi Rusia pada Jumat 17 Juni. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa serangan rudal jelajah Rusia ini menyasar pada infrastruktur pertahanan musuh di Nikolaev pada Jumat pagi. Dari rekaman video tampak beberapa rudal menghantam bangunan dan mengakibatkan kehancuran yang cukup besar. Suara ledakan hingga menggetarkan wilayah sekitar ini juga disertai api besar yang membumbung diwarnai asap tebal dan pekat. Rudal-rudal tersebut menghantam bangunan tinggi yang langsung hancur lebur. Namun sejauh ini klaim video tersebut masih belum dikonfirmasi lebih lanjut oleh Kementerian Ukraina. Nikolaev sendiri merupakan sebuah kota di dekat Laut Hitam Ukraina Selatan. Nikolaev memiliki lebih dari 450.000 penduduk dan merupakan kota terbesar ke-9 saat ini di Ukraina. Di wilayah itu juga menjadi lokasi pembuatan kapal besar. Ada setidaknya 3 pabrik pembuatan kapal besar di wilayah tersebut yang juga bisa memproduksi mesin energi.
Sebuah rekaman video menunjukkan beberapa ledakan di fasilitas penyimpanan militer yang diduduki oleh Rusia. Dilaporkan gudang amunisi di wilayah Luhansk, Tenggara Ukraina ini berada di bawah kendali pasukan militer Kremlin. Dalam rekaman video tampak bangunan hancur dalam serangkaian ledakan besar di mana percikan api juga terlihat di atas gudang. Asap hitam tebal juga mengepul ke langit dari gudang tersebut. Penghancuran lokasi ini diklaim Ukraina untuk menjadi pukulan telak bagi Presiden Rusia Vladimir Putin. Selama ini pasukan Moskow telah berjuang untuk mempertahankan artileri penting yang dibutuhkan untuk mengejar invasi. Video tersebut muncul di berbagai media sosial, di antaranya adalah Twitter. Dilaporkan saat ini militer Ukraina sedang diperkuat dengan kedatangan senjata artileri jarak jauh dari sekutu Eropa, termasuk janji Inggris yang menyediakan sistem roket multi peluncuran. Kementerian Pertahanan Inggris mengonfirmasi bahwa Inggris menghadiahkan sistem peluncuran roket canggih ke Ukraina sebagai tanggapan atas invasi Rusia yang sedang berlangsung. Teknologi ini digambarkan sangat canggih dan mampu menyerang target hingga 80 km jauhnya dengan akurasi yang tepat. Bukti kengerian pasukan Rusia saat menangkap pejuang Amerika Serikat dirilis. Dalam potret tersebut terungkap bagaimana kondisi pasukan Amerika Serikat yang berjuang menjadi sukarelawan di Ukraina. Dikutip dari Express.co diketahui dua tentara Amerika Serikat tersebut adalah Alexander Duyeke, 39 tahun, dan juga Andy Hunis, 27 tahun. Keduanya berasal dari Alabama dan pergi ke Ukraina menjadi pejuang sukarela untuk melawan Rusia. Laporan bahwa dua warga Amerika Serikat ini ditangkap pasukan Rusia telah dibenarkan oleh pejabat Amerika Serikat. Gedung Putih mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang bekerja keras untuk mengetahui kondisi dua warganya itu. Dalam foto yang dirilis pasukan Rusia, tampak dua pria dengan perlengkapan tempur lengkap berada di belakang sebuah kendaraan. Tangan keduanya berada di belakang punggung dan wajahnya penuh noda. Foto tersebut dibagikan oleh akun Twitter Dasko Pasko di Donetsk, sebuah kota industri di Ukraina Timur pada Kamis kemarin. Washington juga mengaku belum bisa bertanya pada Moskow soal dua warganya yang dilaporkan ditangkap di Ukraina oleh pasukan Putin. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price menuturkan, saat ini belum ada konfirmasi lebih lanjut soal kebenaran foto tersebut.
Presiden Belarus Alexander Lukashenko memberikan peringatan keras kepada Ukraina. Lukashenko menyebut jika Ukraina berani menyerang kota-kota di Rusia, maka serangan balasan akan datang. Disebutkan serangan itu akan lebih besar lagi menggunakan senjata baru Rusia. Hal ini disampaikan Alexander Lukashenko pada Jumat 17 Juni 2022 waktu setempat. Lukashenko memperingatkan pihak berwenang Ukraina agar jangan sampai menyerang kota-kota di Rusia. Kota yang dimaksud antara lain Kursk, Rostov, Orel, Belgorod, dan kota-kota tetangga. Jika Ukraina masih nekat menyerang, maka Rusia tak segan membalasnya dengan serangan balasan yang lebih besar. Menurut Lukashenko, Rusia akan menggunakan senjata baru dalam hal ini. Dikutip dari TASS, peringatan ini muncul setelah Ukraina meminta kiriman rudal jarak jauh untuk menyerang Rusia. Namun semua itu kembali pada Amerika Serikat yang telah menjadi pendorong perang selama ini. Lukashenko mengingat bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji akan mengalokasikan $1,5 miliar Amerika Serikat ke Ukraina setiap bulan. Dana sebesar itu tentu saja untuk kebutuhan perang. Menurut Lukashenko, orang Amerika sejatinya telah kalah namun tak mau dikalahkan. Dengan kekayaan yang dimiliki, Amerika disebut ingin menjadi yang teratas dan menguasai seluruh dunia. Beberapa waktu belakangan getol membantu Ukraina, kini dukungan Amerika Serikat untuk Kiev mulai berkurang. Terbaru, Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan melarang dua menterinya memberikan dukungan pada Ukraina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden sempat menegur dua pejabat tinggi agar mengurangi retorika mereka dalam mendukung Ukraina. Teguran itu dilayangkan oleh Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Dalam beberapa kesempatan, Amerika Serikat sebelumnya menegaskan bahwa negaranya membantu Ukraina dan berupaya melemahkan Rusia agar tidak meluncurkan serangan. Namun justru seusai pernyataan tersebut, Biden langsung menelpon dua pejabat senior itu. Blinken dan Austin mendapatkan panggilan setelah mereka lepas landas dengan pesawat terpisah dari Polandia. Biden mengatakan bahwa Austin dan Blinken bertindak terlalu jauh dan memerintahkan pejabatnya itu mengurangi suaranya. Biden dilaporkan khawatir bahwa kata-kata Austin dapat menetapkan tujuan tidak realistis dan justru memperpanjang konflik. Ketidaksenangan Biden mencerminkan kekhawatiran di dalam pemerintahan Amerika Serikat. Walaupun Ukraina berhasil bertahan melawan gempuran Rusia, konflik ini berpotensi menjadi perang gesekan. Pasukan Rusia pun mulai membuat kemajuan setelah misinya merebut ibu kota Kiev gagal di awal invasi. Kini tentara Rusia mendominasi dalam perang di Donbas, Ukraina Timur. Beberapa kali Putin juga mengaku tak segan melawan negara barat yang memberi bantuan pada Ukraina. Satu di antaranya adalah Amerika Serikat.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.